Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang sedikit tafsir singkat dari suratul Alaq, rahasia di balik kalimat Iqra. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayatnya. 5 ayat pertama dalam suratul Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setiap peristiwa pasti ada permulaannya. Peristiwa apapun pasti ada permulaannya. Dan suratul Alaq ini menjelaskan kepada kita tentang permulaan turunnya wahyu dan didaulatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, kemudian dengan turunnya surah Al-Mudaththir barulah beliau didaulat menjadi rasul. Kenapa demikian? Karena suratul Alaq ini tidak ada perintah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia. Hanya dituntut untuk belajar, sehingga nubbi'a bil Iqra. Tapi dalam surah Al-Mudaththir di situ ada perintah untuk menyampaikan kepada manusia, makanya ursila bil Mudaththir. Beliau diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudaththir. Sedikit saya akan bercerita tentang biografi Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam sehingga sampai kepada suratul Alaq ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan setelah perang Gajah. Saya ulangi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan setelah perang Gajah, sehingga tahun kelahirannya disebut tahun gajah, karena di zaman itu
belum ada penanggalan Islam. Penanggalan Islam itu baru terjadi di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan diambil dari peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tahun yang dinasabkan kepada Rasul disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Karena memang 50 hari sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi penyerbuan Abrahatul Asram, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan peristiwanya dalam suratul Fil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 50 hari setelah tragedi perang Gajah ini. Kebiasaan bangsa Arab, apabila anak itu lahir, maka biasanya mereka akan dititipkan ke orang-orang yang ada di Baduy. Karena dikenal orang-orang Baduy itu baik akhlaknya dan bagus bahasanya. Maka Nabi SAW kemudian disusukan kepada seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah, yang sebelumnya disusukan kepada Thuwaibah Maula Abi Lahab. Tidak lama Nabi SAW berada bersama Halimah Sa'diyah karena ada peristiwa yang menakutkan kala itu, di mana 3 malaikat datang dan membelah dada Nabi SAW. Kemudian Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Rasul kepada Khadijah. Tetapi Nabi SAW tidak lama bersama Khadijah bersama Aminah ibundanya. Kemudian Aminah pun meninggal dunia di Abwa ketika berziarah ke Madinah. Kemudian di usia yang ketika itu belum balik, ada yang mengatakan di usia 6 tahun, Nabi SAW dikafil oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tetapi Allah takdirkan juga Abdul Muttalib tidak lama, 2 tahun setelahnya kemudian meninggal dunia. Kemudian di usia 8 bulan Nabi SAW diasuh oleh pamannya Abu Talib. Karena bagaimanapun Abu Talib adalah saudara kandung dengan Abdullah. Adapun paman-paman yang lain hanya saudara sebapa. Sehingga kedekatan saudara kandung tentu lebih dekat dibandingkan saudara sebapa atau seibu. Makanya Nabi SAW kemudian dikafil oleh pamannya Abu Talib walaupun kondisinya miskin. Karena paman Rasul yang paling miskin itu Abu Talib dan memiliki banyak keturunan. Kemudian di usia 12 tahun Nabi SAW diajak untuk berniaga, dilatih oleh Abu Talib untuk menjadi seorang pedagang. Diajaklah Nabi SAW rihlatas syita menuju Syam untuk berniaga layaknya darah-darah perdagangan yang mengalir di tengah-tengah orang Quraisy. Berangkatlah Nabi SAW bersama Abu Talib. Akan tapi ketika sampai di perbatasan Syam yang biasa mereka gunakan untuk beristirahat setiap kafilah dagang di situ, ada keanehan karena ada seorang padri, seorang rahib yang bernama Buhairah Rahib, yang sebelumnya tidak pernah menjamu bahkan mempersilahkan untuk menempati rumahnya, tiba-tiba baik kepada mereka. Diundangnya mereka makan dan meminta agar tidak boleh seorang pun dari kabilah Abu Talib kecuali harus hadir. Maka hadirlah untuk memenuhi panggilan makan daripada Buhairah Rahib ini. Kemudian Buhairah bertanya, masih adakah di antara kalian yang tertinggal? Maka Abu Talib mengatakan, ya, anakku tertinggal dan menjaga barang-barang dagangan kami. Kata Buhairah, panggil juga dia. Akhirnya Abu Talib memanggil Nabi SAW. Banyak bertanya Buhairah ini kepada Abu Talib, karena ketika itu muncul tanda-tanda akan munculnya seorang Nabi. Sampai pada waktunya Buhairah bertanya soal ayahanda daripada Nabi SAW. Awalnya Abu Talib mengaku sebagai ayahnya,
tetapi kemudian dia mengatakan ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian terakhir Buhairah meminta agar anak tersebut, maksudnya Rasul, menyingkapkan bajunya. Kemudian dilihatnya tanda-tanda kenabian yang tertulis dalam kitab-kitab yang dibaca oleh Buhairah. Menangislah Buhairah, kemudian meminta kepada Abu Talib untuk kembali ke Mekah dan mengatakan, demi Allah, kalau tanda ini diketahui oleh orang-orang Yahudi yang ada di Syam, maka mereka akan membunuh anak ini. Anak ini calon seorang nabi, pulangkan dia ke Mekah. Maka akhirnya kemudian Abu Talib pun tidak jadi melatih Rasul untuk berniaga. Pulanglah Abu Talib mengantarkan Nabi SAW kembali ke Mekah. Ketika Nabi SAW berusia 15 tahun, terjadi perang yang disebut dengan Perang Fijar, dan juga peristiwa Hilful Fudul, dan Nabi SAW terlibat dalam perang ini dan juga Hilful Fudul. Kemudian 2 tahun setelahnya, Ka'bah mengalami kerusakan, banjir besar, akhirnya sebagian bangunan Ka'bah roboh. Lah orang-orang Quraisy kemudian mulai memperbaiki bangunan Ka'bah, tetapi ketika meletakkan Hajar Aswad kembali di tempatnya, terjadi khilaf antar kabilah. Maka akhirnya kemudian orang-orang pun meminta agar Nabi SAW yang meletakkan Hajar Aswad itu. Nabi SAW sejak kecil diberikan hikmah oleh Allah, kebijaksanaan, keadilan dan akhlak yang baik, sehingga akhirnya Nabi SAW meminta agar batu itu diletakkan di sebuah kain, dan ujung setiap kain dibawa oleh seluruh kabilah, sehingga tidak ada satu pun kabilah yang merasa hasad dan iri kepada kabilah yang lainnya. Kemudian di usia sebelum menginjak 20 tahun, ya sekitar 18 tahun atau mungkin 17 tahun, mulailah Nabi SAW bekerja sebagai ra'al ghanam, penggembala kambing. Subhanallah, seorang nabi atau calon seorang nabi menjadi penggembala kambing. Makanya Rasul mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali mereka akan atau pernah mengalami menjadi penggembala kambing, termasuk diriku, kata Rasulullah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Rasul SAW untuk menggembala kambing dan tidak menggembala unta atau binatang yang lainnya? Rahasianya, kata para ulama, karena ketika seseorang itu menjadi penggembala kambing, kambing ini akan mengajarkan kelembutan hati, kesabaran, perhatian yang ekstra, kesungguhan, dan begitu seterusnya. Artinya sebelum Nabi SAW kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan akan mengemban tugas berat untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, Rasul dididik dulu bagaimana cara merawat kambing, karena di situ akan muncul riqqatul qalbi, kelembutan hati, kemudian juga kesabaran, tanggung jawab, dan begitu seterusnya. Sampai ketika di usia 20 tahun, maka terjadi banyak pernikahan di situ. Terjadi arus yang sangat banyak sekali, banyak orang menikah dari anak-anak sebaya Nabi SAW. Lah ketika terjadi arus ataupun pernikahan yang banyak, ada pernikahan yang sangat besar, dan kebiasaan orang-orang jahiliyah apabila seseorang menikah tentu tidak lepas daripada biduan wanita, kemudian minuman khamar, bernyanyi, kemudian menari, dan begitu seterusnya, maksiat di mana-mana. Lah satu teman Nabi SAW yang sama-sama penggembala kambing menitipkan kambing-kambingnya kepada Nabi SAW karena ingin menghadiri arus. Dan subhanallah, disitulah Nabi SAW dikenal dengan amanahnya. Setiap dititipkan kambing dari teman-temannya untuk dirawatnya sementara penggembalanya menghadiri arus, tidak ada satupun kambing yang dimakan serigala, ataupun satu kambing pun yang hilang dari rawatannya. Akhirnya setiap hari seperti itu, setiap ada acara, maka teman-temannya menitipkan kambing kepada Nabi SAW, sehingga tersebarlah amanah Rasul di tengah-tengah para penggembala.
Dari situlah mulai tersematkan kepada Nabi SAW kalimat Al-Amin. Karena nanti Rasul SAW dikenal di tengah-tengah orang-orang jahiliyah sebagai Sadiqul Amin. Kemudian setelah di usia 25 tahun atau sebelum itu, dan akhlak Nabi SAW sudah tersebar, muncullah seorang wanita yang sangat tahirah, yang sangat suci, yang sangat cantik, yang sangat kaya, melebihi kekayaannya kaum laki-laki di zaman itu. Dialah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ketika mendengar akhlak Rasul, amanahnya, kejujurannya, maka dia ingin menggunakan Rasul sebagai pekerjanya. Diundanglah Nabi SAW ke rumahnya, kemudian diajak bekerja sama dalam bisnis dengan sistem mudharabah ketika itu, di mana Khadijah yang memiliki modal, Nabi SAW yang memutarkan modal itu. Dan inilah sistem mudharabah pertama dalam Islam. Akhirnya kemudian berangkatlah Nabi SAW ke Syam, dan ini perdana karena ketika Rasul masih kecil tidak jadi untuk berangkat ke Syam, dan inilah ke Syam pertama yang dilakukan Nabi SAW bersama khadimah Khadijah radhiyallahu anha, disuruh untuk mengawasi Nabi SAW. Berangkatlah kemudian Nabi SAW bersama pembantunya Khadijah. Di tengah perjalanan, pembantu Khadijah ini selalu mengawasi gerak-gerik Nabi SAW, mulai dari ucapannya, kemudian muamalahnya. Karena dalam Islam itu kenapa safar disebut safar? Karena yusfiru tabi'atar rajul. Kenapa disebut safar orang pergi itu? Karena yusfir artinya menampakkan tabiat seseorang. Boleh jadi sebelum safar itu orang itu baik, nampak akhlaknya, tetapi ketika safar boleh jadi dia orang paling jahat, orang yang paling bakhil. Tapi Nabi SAW adalah orang yang baik ketika hadir ataupun safar, memang memiliki akhlak yang baik, sehingga tampaklah akhlak Nabi SAW antara safar dengan mukim sama saja. Bahkan yang lebih hebat daripada itu, Nabi SAW pulang dengan kegebilangan hasil yang luar biasa, yang sebelumnya Khadijah tidak pernah mendapatkan keuntungan sebesar itu. Apalagi Rasul menciptakan sebuah bisnis yang tidak pernah dilakukan di zaman Arab. Kalau orang-orang Arab itu mereka hanya membawa dagangan dari Mekah, kemudian menjual ke Syam, kemudian pulang membawa untung. Tapi Nabi SAW membuat bisnis baru, bukan hanya menjual barang-barang yang ada dari kota Mekah seperti kulit-kulit yang disamak dan yang semacamnya, tapi Rasul pun menjadikan keuntungannya dibelikan barang kembali di Syam untuk dijual di Mekah, sehingga keuntungannya lipat ganda. Dari barang-barang yang diambil di Mekah dapat untung, kemudian dibelikan lagi dan dibelanjakan dari Syam, kemudian dijual lagi di Mekah dan dapat untung, 2 kali lipat keuntungan. Dan ini belum pernah dilakukan orang-orang Quraisy, sehingga mendapatkan hati atau mendapatkan kedudukan di hati Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Belakangan Khadijah pun tertarik dan mengutus Nafisah untuk datang kepada Abu Talib. Maukah Muhammad itu menikah dengan diriku? Maka Nabi SAW mendengar kabar itu, dia berdiskusi dengan pamannya, karena sebagai birrul walidain. Kemudian pamannya mengizinkan untuk menikah dengan Khadijah. Resmilah Rasul di usia 25 tahun dan Khadijah di usia 40 tahun. Menikahlah Rasul dengan Khadijah, dan inilah pernikahan pertama Nabi SAW. Selama 10 tahun Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan berbagai macam nikmat. Karena kepercayaan Khadijah kepada Nabi SAW menjadikan seluruh hartanya, seluruh kekayaannya, seluruh rumahnya diberikan kepada Rasul. Maka Nabi SAW mulai memainkan bisnisnya. Disitulah dia kenal Abu Bakar, yang merupakan tajirul zahab. Abu Bakar itu penjual emas, dan penjual emas itu menguasai wilayah, karena emas itu barang kecil tapi keuntungan besar. Apalagi Abu Bakar dikenal a'lam binasabil Arab, seluruh nasab Arab Abu Bakar paham.
sehingga berjalan ke kabilah manapun Abu Bakar dihormati. Nah, ketika Nabi SAW berkawan dengan Abu Bakar, dari sini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu bukan kawan semasa Islam atau semasa hijrah saja, tapi semasa jahiliyah pun sudah berkawan, berbisnis dengan Nabi SAW. Kenallah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat hebat dalam bisnis, maka mereka sudah berkawan sebelum Islam. Apalagi kemudian Nabi SAW menciptakan bank Islam pertama di dunia, maksudnya bank-bank syariah pertama di dunia, karena Nabi sudah dikenal sejak zaman muda, dititipi apa saja Nabi pasti amanah. Lah para pedagang Arab ini apabila mereka melakukan rihlah fisyita was-saif, baik ke Yaman ataupun ke Syam, terkadang khawatir dengan kekayaan mereka, maka selalunya mereka menitipkan kepada Nabi SAW, sehingga kamar Khadijah menjadi bank pertama di dunia, tempat penitipan orang-orang yang hendak berangkat dagang, karena dikhawatirkan kekayaannya akan dicuri ataupun mungkin akan hilang. Maka sejak itu Nabi SAW luar biasa akhlaknya, dikenal bukan hanya amanah tapi sadiqul amin. Sampai dianugerahi, ada yang mengatakan 3 putra dari Khadijah, ada yang mengatakan 2. Yang mengatakan 3, pertama Ibrahim, yang kedua Thayyib, dan yang ketiga Abdullah. Yang mengatakan 2 Ibrahim Qasim, kemudian Abdullah dan Thayyib. Yang mengatakan 2 Qasim, adapun Abdullah dan Thayyib itu satu nama. Adapun yang disepakati dari anak perempuannya, yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, dan yang keempat Fatimah. Ini disepakati oleh ulama sejarah. Yang diperselisihkan anak laki-lakinya antara Qasim, Abdullah dan Thayyib. Ada yang mengatakan Thayyib adalah Abdullah, ada yang mengatakan Thayyib sendiri, Abdullah sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya Nabi SAW betul-betul di puncak kesuksesan. Bagaimana tidak? Dia orang yang paling kaya, diberikan banyak keturunan, dihormati manusia, tersebar akhlaknya sadiqul amin. Kurang apa lagi manusia seperti dia? Dan itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi di usia 37 tahun Nabi SAW mulai tidak enak hati memandang orang-orang Quraisy ini. Apalagi kemudian kefasikan yang menyebar, kejahatan yang menyebar, sesembahan berhala yang menyebar, sehingga menjadikan Nabi SAW ingin menjauh dari manusia. Maka mulailah Nabi SAW berangkat ke Mina. 1 bulan terkadang di Mina, terkadang kemudian tahun depannya berangkat ke Muzdalifah. 1 bulan dia di Muzdalifah. Sampai pada waktunya ada sebuah peristiwa ajaib yang dirasakan Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bermimpi yang mimpinya seperti falak subuh. Artinya setiap malam dimimpikan, besoknya terjadi mimpinya. Umpamanya dalam mimpi itu apa yang akan dimakan manusia besok terjadi, apa yang diucapkan manusia besok terjadi, apa yang dilakukan manusia besok terjadi, peristiwa apa yang terjadi besok terjadi. Setiap mimpi seperti itu. Sampai akhirnya dalam mimpi itu dia bermimpi akan berjumpa dengan seorang laki-laki di sebuah gua, kemudian akan begini, begitu, dan sebegitu seterusnya. Dari situlah 1 tahun sebelum diangkatnya beliau menjadi Nabi, Nabi pun kemudian mengikuti alur mimpinya. Berangkatlah dia ke sebuah gunung, yang kemudian di gunung itu ada sebuah gua yang dikenal dengan Gua Hira atau Ghari Hira. Sebuah gua yang ada di atas ketinggian. Disitulah Nabi SAW mendapatkan tempat sebelum Jibril datang memberikan wahyu. Kenapa Nabi SAW diangkat ke tempat yang tinggi? Tentu di sini ada makna. Hikmahnya adalah Nabi SAW akan diangkat baik secara hissi ataupun maknawi. Secara hissi artinya badannya naik ke atas, di mana dia akan lebih tinggi dibandingkan orang-orang Quraisy, akan lebih tinggi dibandingkan berhala-berhala yang ditenggerkan di Mekah dan sekitarnya, lebih tinggi di antara orang-orang yang ada di bawahnya, karena Gua Hira itu di atas masalahnya. Dan yang kedua, secara maknawi, Nabi SAW akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Wa rafa'na laka dzikrah, dan kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Itulah kenapa kemudian Allah memilihkan tempat yang tinggi, yang lebih tinggi dibandingkan Ka'bah,
bahkan rumah-rumah orang Quraisy, bahkan berhala-berhala orang Quraisy. Karena Rasul SAW akan membawa agama al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Maka ketika Nabi SAW tepat di bulan Ramadan, 1 bulan Nabi SAW berada di gua itu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya mengikuti alur mimpinya saja. Tepat ketika 10 akhir Ramadan, lebih tepatnya lagi di tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan, lebih tepatnya lagi di malam Lailatul Qadar, lebih tepatnya lagi di sepertiga malam akhir, tiba-tiba Jibril datang. Kemudian masuk ke dalam gua. Kemudian seolah-olah kenal dan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," sambil memeluk Nabi dari belakang. Kemudian mengatakan, "Iqra," baca. Nabi SAW kaget. Ini orang masuk begitu saja, berbentuk manusia yang sangat tampan, enggak kenal, tiba-tiba dia pula yang kenal dengan kita. Kemudian tiba-tiba merangkul dari belakang. Tapi Rasul tahu karena sudah dijelaskan dalam mimpinya. Nabi SAW mengatakan, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Menunjukkan bahwa Nabi SAW memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apalagi dalam gua itu memang tidak ada bacaan yang dibaca, dan tidak ada pena serta tidak ada buku yang akan ditulis. Apa yang harus dibaca dan apa yang ditulis? Dan ini hikmahnya bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi SAW. "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau Quran ini dari selain Allah, tentu akan kau dapati banyak perselisihan di dalamnya. Pasti satu ayat akan bertentangan dengan ayat yang lainnya. Tapi Quran datang dari Allah, bukan dari sisi Rasul yang membaca kitab-kitab kemudian mengarang, merangkai dan begitu seterusnya. Iqra, baca. Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian dirangkul lebih keras lagi dan mengatakan, "Iqra, bacalah." Kata Rasul, "Ma ana biqari," aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Setiap membaca Iqra, rangkulannya semakin keras, sampai ketiga kalinya keringat Rasul bercucuran dan mengatakan, "Ma ana biqari." Kata para ulama, apa hikmah kenapa Jibril memeluk Nabi SAW semakin erat sampai kemudian Rasul SAW keluar dari dahi Rasul itu keringat yang luar biasa, bahwa ilmu itu tidak bisa diraih kecuali dengan ijtihad, kesungguhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Nabi SAW akhirnya ditalkinkan malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bagaimana tafsir surah Iqra ini dan bagaimana akhir dari peristiwa ini? Karena memang kondisinya hujan, mungkin juga suara kurang jelas. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.